nya 850, 1310. Kemudian ini 15 berapa ya. Atau kita bisa juga di WDM itu berfungsi sebagai optical add drop multiplexer. Artinya karena ini tadi yang kita masukkan di dalam kanal, ini di dalam kanal ini, dia terdiri dari beberapa lambda, dari lambda 1 lambda ke n, maka dengan prinsipnya FBG, itu kan bisa ada yang ditransmitkan, benar, ada yang ditransmitkan lambdanya, ya. Kalau kemarin kita hanya melihat dayanya yang ditransmitkan, ada daya yang direflekkan, ada transmittivity dan reflectivity. Nah, ketika transmittivity berarti dia akan ditransmitkan beberapa lambda dan akan direflekkan, akan dikembalikan itu nanti menjadi beberapa lambda juga. Ya, lambdanya mana yang didropkan, mana yang akan diturunkan di titik itu. Itu prinsipnya optical add drop multiplexer. Nah, multiplexing ini saya yakin kalian nggak asing lagi ya. Ada TDM ya, time division multiplexing, di mana sinyalnya ini kita kirimkan berdasarkan fungsi waktu atau kecepatan dari sinyal itu sendiri, slow rate-nya atau laju dari sinyal itu sendiri. Kemudian kalau FDM atau frequency division multiplexing, kita mengcombine sinyal itu dengan perbedaan frekuensi ya dari penyusun sinyalnya. Jadi frekuensinya yang kita kirimkan dengan F1, F2 sampai F ke N. Tapi kalau WDM ya, sinyal yang kita kirimkan itu berbeda di panjang gelombangnya. Ya, seperti juga di frekuensi FDM, frekuensi division multiplexing, WDM menggunakan wavelength atau panjang gelombang. Itu ya, itu prinsipnya. Ya, untuk problem solutionnya ya ini demand atau massive increase di dalam kapasitas, karena kebutuhan kapasitas yang sangat besar ya, kapasitas yang sangat besar tetapi membutuhkan optik yang lebih simple ya, lebih simple. Kemudian solusinya menggunakan apa? Dengan menggunakan WDM. Itu juga bisa meningkatkan, selain kapasitas, bisa meningkatkan bitrate-nya, karena bitrate-nya juga bisa meningkat karena kanal yang digunakan tadi. Misalkan kita 10 gigabit gigabit per second atau Gbps ya, gigabit per second. Kalau saya menggunakan 4 kanal 100 giga, berarti 10 giga, maaf ya, 10 gigabit per second itu kalau saya inputnya 4 kanal, berarti nanti 10 giga itu saya bagi menjadi 4, berarti tiap kanal dia rate-nya adalah 2,5 gigabit per second. Itu seperti itu prinsipnya. Atau tetap 10 giga, maaf, saya tak nyari pensil dulu. Gimana ya? Ya, misalkan 10 giga. 10 giga ini kalau dia 4 kanal, berarti 10 ini saya bagi 4. Berarti menjadi berapa? 2,5 giga per second. Kalau saya menjadi 8 kanal, ini 8 kanal, saya tetap 10 giga, tapi dia 8 kanal. Saya bagi menjadi 8, berarti berapa? 12,5 giga. 1,25 giga. Maaf, salah. 1,25, benar enggak? 1,25 gigabit per second di tiap kanalnya. Ya, ini biasanya untuk apa? Untuk long term solution. Jadi nanti minggu ini kita bahas tentang WDM ya. Kita lihat bitrate-nya, bit minimum bitrate-nya, key faktornya berapa. Nanti pada kilometer ya, pada nanti ini apa? Long haul ya. Misalkan 100 km, nanti bitrate-nya dia sudah turun. Bitrate-nya dia turun, berarti di situ butuh apa? Butuh EDFA atau airdrop EDFA, airdrop fiber amplifier. Jadi di situ nanti butuh penguatan untuk amplifiernya.
ya karena dayanya turun. Nah, nanti pengaruhnya IDFA gimana? Ketika ditaruh di awal, di preamplifier, di line atau di akhirnya. Itu seperti itu. Nah, ini overview-nya dari WDM. Ya, ini inputnya, ya ini input dengan lambda 1 sampai lambda 3 tiap TX-nya, tiap pengingat bagian yang berbeda. Kemudian ini ada WDM multiplex. Ini ya WDM multiplexer. Kemudian nanti ini kita fiber itu dalam satu length lihatlah kalau kita bisa di BM versi karena untuk agregasi bitrate-nya. Kemudian dia digunakan untuk dia lebih mudah menggunakan ya perangkat yang baru untuk proses upgrade-nya dari perangkat itu dengan yang lain. Kemudian resellable, jadi dia untuk komponen lebih mudah ya. Tidak seperti dengan OTDM, jadi optical time domain itu lebih susah. Kalau WDM dia lebih mudah, lebih ini perkembangannya lebih cepat karena ada perkembangan dari semikonduktor, terutama nano semikonduktor ya. Itu karena perkembangan teknologi yang lain juga. Kemudian ketika kita menerapkan WDM, ini kan biasanya untuk long haul, untuk komunikasi jarak jauh, di mana ini punya panjang komunikasi sepanjang L. Ingat ketika sepanjang L, ini potensialnya apa? Potensial pengaruhnya apa? Kalau ada suatu sinyal dia merambah dalam sepanjang L, berarti dianya turun. Dan turun ya, berarti ini yang harus kita waspadai di sini, loss di sepanjang komunikasi, itu yang harus kita waspadai. Crosstalk itu saya bisa menerima ya, saya lambda 1 ya, saya bisa mendengarkan dua talk. Saya dari yang pengguna yang lain, itu crosstalk. Itu biasanya dulu kalau saya nelpon sama seseorang gitu ya dari luar negeri, kemudian menggunakan IP dia menggunakan ya kayak gitu ya, tapi net ya basisnya IP, itu saya bisa dengarkan orang lain berbicara, tapi saya nggak bisa menginterferensi ya, bisa dengar siapanya dia saya nggak tahu, tapi saya bisa dengar suaranya. Itu namanya crosstalk ya. Kemudian efek dari non-linearnya ini menjadi problem yang harus diperhatikan di WDM. Itu ya. Dari penjelasan saya, ada pertanyaan? Ini saya skip aja. Ada pertanyaan? Ya, ini saya teruskan ya. Ini prinsipnya sama dengan WDM tadi ya, tapi di sini diingat ada perangkat namanya add drop player. Ya, ini berarti nanti ini adalah ya lalu yang sinyalnya lebih kuat ya, dia noise-nya bisa direduksi. Nah, di sini dia ada penerima dari lambda 1 sampai lambda ke n. Itu ini desainnya dari airdrop multiplexer. Jadi dia dengan panjang tertentu dia akan diturunkan lambdanya ya, drop. Kemudian ini channel spacing ya. Tren kedepannya ya, ini adalah untuk
untuk pembagian channel ya, pembagian kanal tiap pengguna itu dipisahkan oleh yang namanya channel spesialnya ini. Kalau itu berdasarkan ITU International Telecommunication Union, bahwa kanal spacingnya itu atau jarak antar kanalnya bisa 0,4 nanometer, bisa 0,8, bisa 1,6. Ini di bitrate 500 giga, 100 giga sama 200 giga. Ya. Contohnya kamu lihat ini 12,5 dia 0,1. Berarti kalau 25 ini kan saya kalikan 2 ya. Saya kalikan 2, berarti kalau ini saya kalikan 2, berarti ini di sini channel spacing-nya juga sama. Saya kalikan 2. Ya, saya kalikan 2, dia menjadi 25 gigabit per second. Seperti itu. Ini kalau kali 4, nanti ini 0,4, ini kalikan 4 menjadi 50 gigabit per second. Paham maksudnya? Ya, dimaksud channel spacing ini. Nah, yang tengah ini adalah referensinya atau frekuensi lambda centernya. Di sini lambda center, di sini namanya line width. Yang disebut line width, ini lambda centernya. Paham yang saya maksud di sini? Nah, nanti channelnya ada berapa? Ada channel C-band, ada L-band. Nah, tergantung dari channel yang digunakan. Ini contohnya ITU untuk DWDM, channel plan-nya 0,8 nano, 0,8 nano untuk 100 giga. Ya, ini channel yang digunakan seperti ini. Jadi ini ke sini, ini bedanya adalah 0,8. Coba kamu kalikan 0,8, ditambahkan 0,8 dengan ini. Ini 0,8 dikalikan ini, nanti ketemunya ini. Ya, ini channel spacing-nya 0,8. Silahkan di cek sendiri. Kalau ini adalah 0,4 untuk 500 gigahertz ya. Gigahertz ini ITU C-band dengan kanal berapa? 81. Bisa juga menggunakan kanal L-band di atas 1565 nanometer. Ya. Ini komponennya ada dispersion shift filter, ada special stable source, kemudian ada waveguide atau fiber couple splitter atau combiner, ada optical amplifier, ada airdrop switch, ada demultiplexer. Di WDM optik itu ya, kalau multiplexing tadi dia mengombine channel optiknya. Kalau demultiplexing dia membagi atau memisahkan dari optical channelnya ya. Kemudian untuk jarak antar channel optik itu ketika sangat dekat ini perlu kita jaga dari interferensi, kemudian juga maintain low crosstalk dari masing-masing channelnya itu tadi. Kemudian ini contohnya multiplexing, misalkan ini 40 channel, ini jadi inputnya ada 40, dia masuk dalam satu WDM. Ini contohnya 40 channel AWGN, AWG dance ini. Ya, ini ada P1, P2, ini P3, ya, ini inputnya dengan lambda 1 sampai ke N, ini masuk di dalam channelnya, ya. Ini couplernya, ini contoh couplernya. Kalau diintegrasikan di fiber optik, ya, ini ada skemanya ada layoutnya seperti ini. Jadi di sini ada input 1, ada input 2, kemudian dia misah antara input 1, input 2, ini TX-nya tadi, TX1, ini TX2, nanti dia akan dimasukkan di ini broadband directional couplernya. Broadband directional coupler, nanti dia ini adalah interference outputnya, output dari lambdanya tadi. Nah, yang satunya ini sebagai output RX1, ini sebagai output dari
kedua, begitu seterusnya ya. Kalau secara hardware-nya di sini ada fotodetektor, kemudian ada TO splicer-nya, kemudian ada modulator, ada wavelength cross-nya, kemudian ada polarizer splitter, ada waveguide coupler-nya gitu ya. Itu kalau di sisi hardware-nya. Oke. Untuk WDM DeMux ya, ini kita akan menginterference di filternya ya, di filternya untuk WDM. Kemudian ada diffraction dari grating. Kemarin kita belajar ini ya, FBG ini dasarnya dari WDM. Jadi pemecahnya menggunakan apa? Pemecahnya itu menggunakan kisi. Kisi itu apa? Kisi itu adalah lubang antara satu dengan yang lainnya, itu yang terpisah itu dinamakan kisi. Atau fenomenanya paling gampang kita lihat bisa melihat itu ini CD yang di bawahnya CD itu kalau terkena cahaya itu adalah anggap cahaya putih itu terdiri dari beberapa lambda, dari lambda 1 sampai ke lambda ke N. Ketika dia mengenai piringan ini CD hard disk yang di belakangnya, maka kalian akan melihat beberapa warna kan, magic hiberneo ya, berarti di situ cahaya yang mengenai ini CD itu, di CD itu seperti ada kisinya ya, kisi halus gitu ya. Nah, itu dia akan berpendarnya dia menghasilkan beberapa warna Magiku hiberneo tadi. Nah, Magiku hiberneo tadi itu representasi dari lambda 1 sampai lambda ke N. Merah, lambdanya merah berapa? Jingga, lambdanya jingga berapa, berbeda dengan merah kan. Nah, itu seperti itu prinsipnya dari FBG itu. Kemudian ada Mach-Zehnder interferometer, nanti kita desain ya untuk di TX-nya menggunakan Mach-Zehnder interferometer ini. Kemudian ada planar waveguide array. Ya, Mach-Zehnder ini nanti ini di sisi TX-nya. Di sisi TX-nya dia terhubung dengan pulsa yang kita kirimkan berapa, kemudian modulasinya kita pakai RZ atau pakai NRZ. Ya, kemudian nanti dia terhubung dengan continuous wave, sinyal kontinu. Baru nanti keluarnya adalah Mach-Zehnder interferometer ini. Kemudian interference ya. Interference di WDM ini kan ada interferennya. Berarti di sini dia membutuhkan apa? Dia membutuhkan ya beberapa filter untuk di WDM itu untuk menghindari interference antar satu yang lain. Kemudian ini peak of one wavelength at time. Jadi kita ngambil dari beberapa lambda itu satu lambda aja, kemudian kita ambil peaknya dari individual wavelength-nya itu tadi untuk menghasilkan resonansi yang tinggi ya, menghasilkan resolusi yang tinggi ya, untuk menghasilkan resolusi yang tinggi. Oke ya, ini contohnya wavelength at the time ya. Kalau ada inputnya ini ada 6, maka nanti di sini dia akan menghasilkan atau di situ akan di drop hanya satu lambda, dia ada lambda 1. Maka prinsipnya ini dia yang di reflect, kemudian ini yang transmit. Yang transmitnya ini ditransmit lambda 2, 3, 4, 5, 6. Tapi yang di reflect kan cuma 1. Jadi yang di drop cuma 1 lambda 1. Akhirnya nanti di sini yang di drop cuma lambda 2. Yang ini yang ditransmisikan lambda 3 sampai lambda 6. Di sini dia di drop di lambda 3. Ini ditransmisikan lambda 4, 5, 6, kemudian ini di drop di lambda 6, begitu seterusnya sampai di sini hanya tersisa lambda ke-6 aja. Jadi ini sudah final 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia masing-masing di drop di salah satu titik tertentu. Kemudian kalau secara hardware kalian bisa lihat di sini. Ya, ini dari lambda 1 sampai lambda 8 ya. Nanti dia ada di sini ada lensa. Ada lensa, maka nanti dia drop di sini. Ini lambda keberapa di drop, kemudian ini yang ditransmitkan lambda 2 sampai lambda 8. Lambda 1 begitu seterusnya di drop sampai di sini dia
terakhir di drop di lambda 8. Di setiap ini dia ada di add dropnya itu tadi dia ada perangkat yang ada lensanya. Oke ya. Kemudian fiber FBG yang kita pelajari kemarin ya. Ini adalah fungsi analog untuk interference filter. Ya, dia mempunyai indeks bias yang tinggi ketika cahaya itu terjadi scatter, terjadi hamburan. Ya, karena indeks biasnya sangat tinggi, kemudian kita memilih satu lambdanya untuk ditransmitkan. Ya, seperti filter lah, ya. Prinsipnya seperti filter. Jadi dia nge-cut ya, ada cut off, ada frekuensi. Kalau filter kalian belajar filter itu ada frekuensi cut off, yaitu frekuensi yang diambil dari filter itu. Kemudian ada filter yang ini, ada frekuensi yang diloloskan pada filter tersebut. Itu prinsipnya sama lah. FBG itu prinsipnya sama. Like filter ya, di grup tapi yang di drop adalah lambdanya. Ini butuh apa? Butuh optical circulator, butuh komponen fiber. Ini tentang FBG kemarin ya. Dia dihasilkan dari penelitian Register Hill ya et al. Nah, ini pada tahun berapa? Kamu lihat udah lahir belum nih? 1978. Lahir turun, Rek? Belum, Bu. Orang tua kalian segitu. Iya. Orang tua saya sudah sih 72. 72, iya. Bunda barusan lahir ini 1978. Hitam fotosensitif ya, dari germanium yang didop di fiber optik ya, yang ada di fiber optik ya. Ini kalau FBG ini dia punya period length dari pitch ratingnya ini A. Ini ada cladding, ini core. Nah, di sininya itu ada satu kisi-kisi yang disebut kisi itu ini. Jadi nanti ini indeks biasnya dia bervariatif sepanjang core-nya. Jadi ini variatif sepanjang core sehingga dia menghasilkan kisi tertentu. Ya, dia menghasilkan kisi tertentu, nanti dia berfungsi ya, akan mentransmitkan sinyal sama mereflekkan sinyal. Ya. Dia akan mentransmitkan sinyal sama mereflekkan sinyal. Kemarin sudah kalian praktikum ya. Kemudian contohnya ini ya. Ini lambda B ya. Itu sama dengan ini delta. Delta itu adalah pitch of grating atau panjang dari periodenya. Kemudian ada indeks bias, ada indeks bias, ya ada indeks bias core, kemudian ada period gratingnya. Ini contohnya. Secara prinsip lambda B sama dengan 2 kali N efektif ya. Indeks bias refraktifnya. Kemudian ada period gratingnya. Maka delta B itu seperti rumus di sini. Ya. Di sini ada parameter strain optik koefisien, ada strain change, ada light thermal expansivity, ada thermo-optic koefisien, ada delta T atau perubahan temperaturnya. Jadi perubahan temperatur itu dia ya ini knowing temperature allow for temperature compensate strain measurement. Jadi dia pada waktu pengukuran temperatur itu sangat sangat berpengaruh di pengukuran ya. Temperature can be measured with strain isolated FBG. Jadi dengan mengisolasi dari FBG ini itu kita bisa mengukur temperaturnya delta T-nya itu tadi. Ya, ini prinsipnya dari FBG. Kalau ini ada UV laser, ya ini UV laser, maka dia akan mengenai FBG itu yang di dalamnya ada kisi. Ya, kisi itu maka nanti dia akan di-drop pada lambda tertentu. Ini juga akan di-drop pada lambda tertentu. Seperti ini. Kemudian ini juga sama ya. Detektor nanti ini yang yellow
nanti dia akan di drop ya. In this case yellow light will be reflected, maka nanti yang direflekkan itu adalah yellownya, kuningnya, lambda kuningnya. Kemudian kalau yang ini yang di drop adalah ini lambda yang biru ya. Ini prinsipnya dari add drop fiber gratingnya. Jadi ini ada multi channel, ada lambda 1 sampai lambda 8, kemudian ini diinputkan ya, diinput masuk ke input. Kemudian ini ada lambda 1 sampai 8, yang ditransmisikan hanya lambda 1 sampai 7. Yang direflekkan ada lambda 8. Dari lambda 8 ini akan direflekkan langsung ya. Ini yang digunakan, ini lambda 8. Nanti kan masih ada lambda 1 sampai 7. Begitu seterusnya sampai dia di drop di lambda 1. Dari penjelasan saya ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum. Kemudian di dalam WDM itu ya agregat untuk dayanya di fiber optik itu dia sangat tinggi ya. Kemudian kita menggunakan amplifier ya untuk menaikkan daya di satu titik itu pada nonlinear, pada efek nonlinearnya. Ya, ini pakai apa? Pakai for wave mixing atau FWM. Ini dia komponennya spurious ya, atau pakai SRS atau stimulated Raman scattering. Ya. Yang perlu diperhatikan dari dua metode ini apa? Dia adalah non-linear effect ya, tergantung dari level dayanya dari channel channel spacingnya, jarak antar channelnya. Ini contohnya ya. Yang di sini kalau kita misalkan pakai 8 channel, nanti dia channelnya itu bervariasi dayanya, nanti tergantung dari kita bangkitkan. Kalau di optisis itu ada rumusnya ya, ada rumusnya. Nanti kita bangkitkan random di mana daya yang teridentifikasi sebagai daya tinggi atau daya rendah. Nanti kita bisa lihat di WDM analysis ya, di WDM analysis. Oke. Kemudian di situ ada, kalau dari perbedaan ini tadi di channel spacingnya, ini ada channel spacingnya antara channel 1 dengan channel yang kedua, itu kita bisa lihat channel spacingnya. Kemudian di titik ini kita bisa lihat SNR-nya, noise signal rasionya, SNR-nya. Kemudian ini kalau gain tilt ini dari minimum dayanya sampai maksimum dayanya, maka dia kita tahu, bisa kita hitung gain tilt-nya. Kemudian kita bisa mencari juga gain slope-nya. Ya, ini kemiringannya antara daya satu dengan daya yang lain seperti apa gainnya. Jadi parameternya bisa cari gain tilt, bisa cari gain slope, bisa cari SNR-nya. Ini materi PAN, ini EDFA, erbium dop fiber amplifier. Dari saya ada pertanyaan? Dari penjelasan saya ada pertanyaan? Ini ada bidirectional transmission juga ya. Kalau bidirectional kita menggunakan 2 lambda ya. Dalam satu komunikasi itu ada transmit, ada receive ya. Transmit A dia akan berkomunikasi dengan A dengan lambda sekian 1310. Kemudian dengan receive B ya, transmitter B dengan receiver B dia menggunakan kanal 1550 nanometer. Nah, ini yang disebut dengan bidirectional transmission menggunakan WDM. Nah, ini yang disebut dengan channel spacing tadi ya. Ini blue channel, ini red channel ya. Di sini nanti ada referensinya, ada frekuensi reference atau frekuensi senternya. Jarak antara frekuensi center itu yang disebut dengan channel spacingnya.
Oke, paham ya. Kemudian ada guard band. Guard band itu adalah band tetangga ya. Supaya apa? Supaya kita itu sama tetangga tidak terinterferensi, itu pakai guard band. Jadi antara frekuensi satu dengan frekuensi lain itu tidak terinterferensi sehingga dia butuh namanya guard band. Nanti kalau kamu belajar sama Pak Titon itu di 3 enggak ya, di 4 kalau tidak salah. Itu guard band itu kalau di sistem di Kominfo ya, pembagian frekuensi lisensi itu frekuensi pembelian frekuensi itu yang dilakukan di Kominfo itu oleh provider itu sampai guard band-nya mau guard band berapa itu ada harganya ya. Itu nanti kalian kalau lahir di D4 seperti itu. Jadi itu ada undang-undangnya yang mengatur guard band-nya itu berapa harganya, sewanya terhadap pemerintah itu berapa. Ada pertanyaan? Gantian Rek, Boni lempi-lempi.